Halo para sahabatku pencari kebenaran, berjumpa lagi di channel ini. Kali ini saya ingin membahas terkait tentang berdoa rosario. Kita tahu bahwa bulan Mei itu adalah bulan Maria, dan seluruh umat Katolik di seluruh dunia itu biasanya berdoa rosario. Nah, saya tertarik sekali untuk menggali kedalaman tentang berdoa rosario ini. Ada muncul di dalam benak saya, haruskah umat Katolik ini berdoa rosario? Ya, haruskah? Nah, saya membuat 3 pertanyaan mendasar untuk kita dalami bersama-sama. Nanti barangkali teman-teman bisa membuat komentar di kolom komentar, ya. Pertanyaan yang pertama, mengapa harus berdoa rosario? Kemudian yang kedua, apakah doa rosario ini tidak bertentangan dengan iman kepada Allah? Ya. Yang ketiga, bukankah doa rosario ini justru bertentangan dengan kitab suci? Karena di dalam doa rosario itu ada pengulangan doa. Seperti yang terdapat dalam Matius 6 ayat 7. Di sana dikatakan, kalau kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyangka bahwa permintaan mereka akan didengar sebab doa mereka yang panjang itu. Dan waktu kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang yang belum mengenal Allah. Jadi, berdasarkan Matius 6 ayat 7 ini, saya bertanya di sini, bukankah doa rosario ini bertentangan dengan kitab suci? Karena ada pengulangan. Nah, berdasarkan 3 pertanyaan ini, kembali muncul pertanyaan mendasar tadi. Kemudian, haruskah berdoa rosario? Oke ya, para sahabat ya. Nah, kemudian saya menemukan juga satu komentar yang sangat menarik dari salah satu postingan yang membahas tentang doa rosario ini sebagai pengulangan. Nah, dia menuliskan demikian, bukan pengulangannya yang jadi masalah sebetulnya, tapi yang pertama, kesadarannya. Sering orang berdoa rosario tidak memiliki kesadaran bahwa dirinya sedang berdoa. Pikirannya kemana, ucapannya kemana. Yang kedua, isi doa Salam Maria. Ini yang tidak mudah diterima orang non-Katolik, memohon pada seseorang yang bukan Tuhan. Dan ketiga, keterikatan, dan selanjutnya. Nah, kemudian di bagian terakhir ini kita bisa membaca bersama-sama. Setahu saya, cara doa ini baru muncul semenjak Paus Pius kelima. Jadi orang kudus sebelumnya belum mengenal doa ini. Jadi sebetulnya nggak masalah orang mau doa rosario atau tidak. Ya, dia menuliskan demikian. Nah, bagaimana sebenarnya? Kembali ke pertanyaan saya. Bagaimana sebenarnya? Haruskah berdoa rosario ini? Ini pertanyaannya sangat sederhana tapi membutuhkan pemahaman yang benar-benar supaya kita tidak keliru di dalam memahami tentang doa rosario ini. Para sahabat, pertanyaan pertama, siapa di antara kita yang tidak pernah berdoa? Nah, karena ini terkait tentang berdoa rosario, jadi ini berbicara tentang berdoa. Nah, saya bertanya di sini, siapa di antara kita yang setiap hari berdoa? Siapa di antara kita yang pernah meminta doa dari orang tua? Misalnya ketika kita mau ujian, ketika kita mau berangkat, merantau, atau ketika kita mau sidang skripsi, dan lain sebagainya. Dan pastinya kita semua pernah melakukannya itu. Ya, meminta doa dari orang tua. Kemudian sekarang kita coba bayangkan, ketika kita meminta doa kepada orang tua, atau ketika kita sedang berdoa, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Lalu kembali ke pertanyaan intinya, sebenarnya apa itu berdoa? Apa itu berdoa? Kalau saya bertanya kepada anak didik saya, kalau saya tanya mereka, apa itu berdoa, nak? Mereka akan menjawab, berbicara dengan Tuhan, berdialog dengan Allah, ya. Mereka akan menjawab seperti itu, dan pada umumnya kita akan menjawab seperti itu juga. Berbicara dengan Tuhan, berdialog, berkomunikasi. Nah, kemudian saya mengutip Santo Agustinus yang mengatakan bahwa berdoa itu adalah
mengangkat hati serta pikiran kita kepada Tuhan. Ya, mengangkat hati serta pikiran kepada Tuhan. Doa itu adalah kunci surga. Itu kata Santo Agustinus. Dan ini sangat menarik sekali, sangat indah. Kita berdoa karena kita beriman. Sebagai bentuk perwujudan iman itu, kita berdoa. Nah, banyak orang berdoa karena kebutuhan. Dan ini fakta. Dan mungkin ini bisa menjadi pengalaman kita. Kita berdoa karena kita mengalami kesulitan. Kita berdoa karena kita mengalami kebutuhan yang sangat mendadak. Kita berdoa karena kita dalam keadaan terjepit. Misalnya dalam keadaan sakit, butuh uang segera, lalu kita berdoa sambil menangis-nangis. Ya, banyak orang berdoa seperti itu. Dan itu sekali lagi mungkin menjadi pengalaman kita. Termasuk juga pengalaman saya. Berdoa menjadi sebuah kebutuhan. Nah, juga berdoa karena kewajiban. Berdoa karena sudah waktunya berdoa. Berdoa karena takut berdosa, ketakutannya. Dan banyak sekali faktor-faktor yang mendasari mengapa seseorang itu berdoa. Nah, kembali ke apa yang disampaikan oleh atau yang dikatakan oleh Santo Agustinus tadi. Santo Agustinus mengingatkan kita akan pentingnya berdoa. Sama seperti tubuh tidak dapat hidup tanpa makanan, demikian juga jiwa kita tidak dapat hidup secara rohani tanpa doa. Kalau demikian, bagaimana dengan berdoa rosario ini? Ya, bagaimana dengan berdoa rosario ini? Sama halnya dengan doa yang sering kita panjatkan. Doa Bapa kami, doa kemuliaan, atau doa apapun itu. Doa rosario juga sangat baik dan sangat bagus. Ya, doa rosario juga sangat baik dan sangat bagus. Tidak ada doa yang jelek. Ya, itu perlu kita sadari bersama. Namun, setiap orang yang berdoa rosario, mereka berdoa bukan karena aturan atau karena rasa suka, tetapi karena kesadaran bahwa dengan berdoa rosario, saya semakin dekat, semakin mengenali Allah. Ya, orang yang berdoa rosario, mereka berdoa bukan karena aturan atau karena rasa suka, tapi karena kesadaran bahwa dengan berdoa rosario, saya semakin dekat dan semakin mengenali Allah. Lah, kok bisa? Ya, itu pertanyaannya. Kok bisa dengan berdoa rosario kita mengenali dan semakin dekat dengan Allah? Saya mencari berbagai sumber. Di sini ada beberapa peristiwa-peristiwa rosario ini yang didoakan oleh seluruh umat Katolik. Ada 4 peristiwa. Ya, ini gambarnya. Nah, doa rosario ini sebenarnya adalah doa renungan atas misteri keselamatan yang dimulai dari saat Yesus dikandung sampai ia dimuliakan di surga dan mengutus Roh Kudus, yang seluruhnya itu ada 20 peristiwa dan dibagi ke dalam 4 kelompok lagi, yaitu peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, peristiwa terang. Ya, itu. Jadi ada 20 peristiwa. Misalnya peristiwa gembira ini ada dibagi 5 lagi, ada 5 peristiwa dan selanjutnya. Jadi sekali lagi doa rosario ini sebenarnya adalah doa renungan atas misteri keselamatan. Sambil mendoakan Salam Maria berulang-ulang 10 kali, maka para pendoa ini merenungkan salah satu misteri yang dirangkai dalam doa rosario. Kemudian doa yang terus diulang-ulang ini juga sangat membantu memusatkan pikiran dan perhatian pada misteri yang direnungkan. Sangat membantu. Lalu, apakah doa yang diulang-ulang ini bertentangan dengan isi kitab suci seperti Matius 6 ayat 7 tadi? Jawabannya pasti tidak. Karena pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Jika doa Salam Maria ini bertentangan dengan kitab suci, maka
kekudusan seseorang itu tidak akan terpancar berkat doa rosario. Jadi justru di dalam doa rosario ini kita menemukan sekaligus merenungkan dan menyatukan diri kita dengan misteri keselamatan Allah itu sendiri. Maka seperti di poin tadi itu, berdoa rosario menghantar seseorang itu untuk sampai mengenali Allah dan semakin dekat dengannya, ya, semakin mengenali dan semakin dekat. Jadi dengan berdoa rosario ini, si pendoa itu menyatukan dirinya dengan misteri keselamatan Allah itu sendiri. Kemudian kita berdoa kepada Bunda Maria, karena Bunda Maria adalah Bunda Allah, dan tentunya doa-doanya itu sangatlah besar kuasanya. Kalau kita bisa mengingat di dalam peristiwa pernikahan di Kana, apa yang diminta dan disuruh oleh Bunda Maria itu dilakukan oleh Yesus, yaitu dengan mengubah air menjadi anggur. Ya, ketika kita berdoa Salam Maria, juga sebenarnya kita menggabungkan penyembahan kepada Tuhan dan penghormatan kepada Bunda Maria. Ketika kita berdoa Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Sebenarnya kita menggabungkan penyembahan kepada Tuhan dan penghormatan kepada Bunda Maria, seperti yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Dengan berdoa rosario kita menyatukan doa-doa kita kepada Tuhan dengan doa-doa Bunda Maria kepada Tuhan. Kita tidak menyembah Bunda Maria. Ya, di sini perlu kita ketahui, dan ini sangat perlu kita sadari dan kita ketahui, kita pahami baik-baik bahwa kita tidak menyembah Bunda Maria. Umat Katolik tidak menyembah Bunda Maria. Dan ini untuk menjawab tuduhan-tuduhan dari orang-orang atau siapapun itu yang mengatakan bahwa gereja Katolik atau umat Katolik itu menyembah Bunda Maria. Tidak. Umat Katolik tidak menyembah Bunda Maria, tetapi umat Katolik itu menyembah Allah dengan menghormati Bunda Maria. Ini dibedakan baik-baik, oke? Nah, ketika kita berdoa kepada Bunda Maria, kita menghormatinya sebagai Bunda Allah dan sebagai Bunda rohani kita. Di sini para sahabat saya tuliskan dasar kitab sucinya. Silakan nanti dicek di dalam kitab suci. Sama seperti kita meminta doa dari orang tua. Seperti yang saya katakan tadi, siapa yang tidak pernah meminta doa? Ya, sama seperti kita meminta doa dari orang tua. Saat kita amat membutuhkan pertolongan, kita tidak saja berdoa sendiri kepada Tuhan secara langsung, tetapi kita juga meminta orang lain berdoa bagi kita dan juga berdoa bagi sesama kita. Ya, misalnya minta tolong nanti doakan saya, Ma, Pa, doakan saya. Nah, sama halnya dengan berdoa rosario ini. Kita meminta doa, bantuan doa dari Bunda Maria. Kemudian singkatnya kita bisa melihat doa rosario ini menjadi salah satu doa yang akhirnya disukai oleh semua umat Katolik. Mengapa? Karena doa rosario ini sekali lagi menggabungkan kita dengan misteri inkarnasi dan misteri Paskah Kristus yang menyelamatkan. Kemudian doa ini sangat sederhana namun mendalam maknanya dan besar kuasanya. Kemudian doa rosario merupakan doa bersama Bunda Maria untuk mengkontemplasikan wajah Kristus. Mengkontemplasikan itu berhadapan, bersemuka dengan wajah Kristus. Oke? Doa rosario ini merupakan doa yang membuahkan damai sejahtera dan kasih. Dan doa rosario ini merupakan doa keluarga dan doa gereja. Maka kembali ke pertanyaan saya tadi. Apakah doa rosario ini tidak bertentangan dengan iman kepada Allah? Tentunya tidak. Apakah bertentangan dengan kitab suci? Tentunya tidak. Dan terakhir, mengapa harus berdoa rosario? Karena dengan berdoa rosario, kita berjumpa, bersatu, semakin mengenali, semakin dekat dengan Allah. Kita merenungkan misteri Allah, misteri keselamatan, mulai dari inkarnasi sampai kepada pencurahan Roh Kudus. Di dalam doa rosario itu kita satukan semuanya itu
bersama Bunda Maria. Saya kira ini cukup jelas, cukup membantu untuk kita semua memahami apakah doa rosari ini menjadi sebuah keharusan. Iya, menjadi sebuah keharusan. Karena kalau siapapun, kita pasti rindu bersatu bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk para sahabatku sekalian. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Tetap semangat. Bunda Allah, Bunda Maria senantiasa mendoakan kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.